Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi pada materi hari ini Bapak akan membahas tentang perkembangan teknologi masyarakat prasejarah. Nah, untuk pokok bahasanya ada 5. Ada hasil kebudayaan prasejarah dari batu dan tulang, lalu tinggalan kebudayaan di pantai dan gua. Ketiga, manusia prasejarah pada saat mengenal api. Lalu keempat, sebuah revolusi kebudayaan yang terjadi. Lalu yang kelima adalah konsep ruang hunian atau arsitektur. Jadi kita akan pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu ada hasil kebudayaan prasejarah dari batu dan tulang. Untuk di Indonesia sendiri, ada 2 kebudayaan batu dan tulang itu yang paling terkenal, ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Sama seperti namanya, Pacitan. Jadi kebudayaan ini tuh ditemukan di daerah Pacitan. Nah, von Koningswald menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di Sungai Paksosa dekat gunung pada tahun 1935. Lalu untuk ciri-ciri kebudayaan Pacitan itu sendiri, ditemuinya alat batu dan kapak genggam. Kapak genggam itu berbentuk kapak, tapi tidak memiliki gagak. Lalu bentuknya masih sederhana dan masih kasar. Pembuatannya dengan cara dibenturkan. Karena pembuatannya dengan cara dibenturkan ini, makanya bentuknya itu masih sederhana dan masih kasar. Lalu untuk alatnya itu seperti ini, temuan peralatan. Jadi tadi ya ada yang kapak genggam. Jadi itu di sini tuh yang digunakan sebagai mata kapaknya yang runcing. Untuk di sini sebagai alat genggam manusia prasejarah. Lalu untuk lokasi penemuan sendiri itu ada Gunung Bulus, Sambung Macan, Bunga Mas, Tambang Sawah, Lawang Bongkal, Cabang Gate, lalu Sembiran dan Danau Batur, dan terakhir ada di Sumbawa, Flores, dan di Timor. Lalu selanjutnya kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Ngandong sendiri itu berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidoarjo dekat Ngawi. Ciri-cirinya itu ditemukannya alat yang berasal dari batu, lalu ditemukannya alat yang berasal dari tulang, khususnya tulang binatang. Jadi kebudayaan yang ciri yang sangat membedakan dari antara kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan itu adalah ditemukannya alat yang berasal dari tulang. Nah, untuk alat yang berasal dari tulang sendiri itu banyak ditemukan di kebudayaan Ngandong. Nah, ini ada temuan peralatannya, alat-alat dari tulang binatang. Selanjutnya kita akan beralih ke antara pantai dan gua. Nah, karena perkembangan zaman dari yang awalnya dari Paleolitik lalu ke Mesolitik atau batu tengah. Nah, ada dua kebudayaan besar yang ditandai dengan lingkungan tinggalnya. Jadi pada masa Mesolitik ini ada 2 kebudayaan besar yang sebagai tanda dengan tempat tinggalnya itu sebagai dengan lingkungan tempat tinggalnya itu sebagai tempat banyak ditemukannya hasil kebudayaan tersebut. Yang pertama itu ada di pantai dan di gua. Nah, untuk yang di pantai itu biasanya disebut dengan kebudayaan Kyoken Modinger. Nah, Kyoken Modinger sendiri itu berasal dari bahasa Denmark yang memiliki Kyoken itu artinya dapur dan Moding itu sampah. Jadi secara harafiah itu Kyoken Modinger itu sampah dapur. Nah, sampah-sampah yang ditemukan itu kebanyakan itu adalah kulit kerang. Untuk lokasi penemuan sendiri itu banyak ditemukan di sepanjang pantai Sumatera Timur. Di pantai Sumatera Timur laut antara Langsah di Aceh dan Medan. Pada tahun 1925, von Steenkolenvos sendiri menemukan jenis kapak genggam atau chopper yang berbeda dari chopper yang ada di zaman Paleolitik dan diberi nama kapak Sumatera.
Untuk jenisnya, untuk bentuknya, kapaknya itu seperti ini. Lalu ada apa? Untuk yang tadi di pantai selanjutnya itu ada di gua. Nah, itu dikenal dengan kebudayaan Abris South Roach. Kebudayaan Abris South Roach ini merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Terus diindikasikan bahwa hidup di dalam gua. Nah, maksudnya itu apa? Dengan banyak ditemukannya hasil kebudayaan yang berada di dalam gua itu, para ahli itu menyimpulkan bahwa manusia prasejarah itu pernah tinggal di dalam gua sebagai tempat singgah mereka. Lalu untuk temuan-temuan itu ada ujung panah dan flex, batu penggilingan, kapak-kapak yang sudah diasah, alat-alat dari tulang dan tandu rusa, terus alat-alat dari perunggu dan besi. Lalu lokasi penemuan itu ada di gua di daerah Besuki, Bojonegoro, di daerah Sulawesi Selatan, dan gua-gua di timur dan Filipina. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu mengenal api. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api itu kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Nah, penemuan ini itu pada periode manusia Homo erectus. Teori tentang terbentuknya api itu juga ada 5. Yang pertama itu api terjadi karena benturan 2 batu api. Lalu ada 2 kayu yang digesekkan. Yang ketiga petir. Lalu ada aktivitas vulkanik. Terus yang terakhir itu api yang terjadi karena alam. Terus temuan jadi ada di Cebu Panja, Tanzania. Lalu di Cina. Lalu kita beralih ke sebuah revolusi. Sebuah revolusi sendiri itu memiliki arti perubahan yang cepat. Pada zaman ini, manusia mengalami sebuah revolusi yang disebut dengan revolusi Neolitik, atau juga disebut revolusi kebudayaan. Terjadinya revolusi Neolitik ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada teknologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial. Terus alat-alat yang ditemukan pada zaman Neolitik secara garis besar dapat digolongkan dalam 2 golongan, yaitu kebudayaan kapal persegi dan kebudayaan kapal lonjong. Untuk kebudayaan kapal persegi, nama kapal persegi berasal dari penyebutan oleh von Hein-Geltern. Lalu kapal persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau pacul, sementara yang berukuran kecil ini dinamakan tarah atau tatah. Kapal persegi banyak dibuat dari batu api. Terus di Indonesia sendiri itu kapal persegi sering dijumpai di daerah ini: Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Untuk gambarnya sendiri itu seperti ini bentuk dari kapal persegi. Lalu selanjutnya kebudayaan kapal lonjong. Sama seperti namanya, yaitu nama kapal lonjong ini disesuaikan dengan bentuknya. Untuk yang besar itu dinamai kapal lonjong yang berukuran besar itu Walsenbell, yang kecil Kleinbell. Di Indonesia sendiri kapal lonjong itu sering ditemukan di daerah Irian, Seram, Gorong, Tanimbar, dan Minahasa. Lalu perkembangan zaman logam. Zaman logam oleh Van Heckeren disebut The Bronze Iron Age. Kalau terus dalam bahasa Bali itu berasal dari kata undaki, yang artinya sekelompok orang yang memiliki keahlian di bidang gerabah, perhiasan kayu, sampan, dan batu. Nah, temuan-temuan yang berada di zaman logam ini ada kapak corong, negara, moko, lalu berbagai barang perhiasan. Nah, faktor pendorong perkembangan zaman logam ini yang pertama adalah perhatian terhadap logam.
Jadi manusia prasejarah pada saat itu sudah mulai apa ya, memiliki menaruh perhatian pada warna logamnya, keindahan logam, kekuatan dan kemudahannya. Lalu ada pyroteknologi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan temperatur api yang tinggi. Jadi untuk mengolah logam yang ditemukan itu, manusia zaman prasejarah itu sudah menemukan teknologi yang disebut dengan pyroteknologi itu tadi. Lalu peran metalurgi dalam proses pembentukan peradaban manusia. Ini untuk contoh-contoh peralatan yang ditemukan zaman logam, ada negara dan kawak corong. Untuk yang terakhir adalah konsep ruang pada hunian. Arsitektur merupakan arti seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Atau singkatnya itu ilmu bangunan. Nah, menurut Kostov, arsitektur telah mulai ada pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Pembuatan tanda-tanda di alam yang membentang tak terhingga itu untuk membedakan dengan wilayah lainnya. Tindakan untuk membuat tanda pada suatu tempat itu dapat dikatakan sebagai bentuk awal dari arsitektur. Jadi manusia zaman prasejarah itu sudah membuat seperti tanda-tanda ketika ingin mendiami suatu tempat itu, mereka itu seperti membuat ada tanda-tanda yang memang sengaja mereka buat. Nah, tanda-tanda ini oleh Kostov itu disebut sebagai awal dari konsep ruang pada hunian, yaitu bentuk awal dari arsitektur itu sendiri. Terima kasih kepada adik-adik semua atas perhatiannya. Kalau kurang jelas pada materi hari ini, bisa adik-adik bertanya. Baiklah, kalau begitu pelajarannya Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.